Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jemaah, para hadirin, para mustami'in, semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Pembahasan pagi ini masih kita membahas tentang nusyuzul mar'ati ala zawjiha, membangkangnya seorang istri kepada suaminya. Ini termasuk hal yang penting kita pahami, terutama ibu-ibu. Walaupun sebenarnya juga ada bagian bapak-bapak untuk juga tidak mengkhianati, tidak durhaka terhadap Allah dalam hal wanita. Tapi yang akan kita bahas tentang istri yang dilarang nusyuz, dan ini erat kaitannya dengan pembinaan seorang suami. Makanya suami itu harus juga bijaksana, pandai dalam membina. Jangan hanya ahli dalam membini, Pak. Kalau urusan membini saya kira tidak usah diajari, sudah tahu. Yang berat itu yang membina. Maka qala Ibnu Abbas berkata, sahabat Rasul Abdullah bin Abbas, fala tajannu alaina lillah. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi, apabila seorang suami memanggil istrinya ke kasur untuk tidur, falam ta'ti la'anatal malaikatu hatta tusbiha, tapi si istri tidak segera mendatangi panggilan suami, maka dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, bata wa alaihi ghadban, dia tidur suaminya dan terhadap istrinya marah. Tidur dalam keadaan marah kepada istrinya karena dipanggil tidak mau. Memang suami begitu kadang, Pak. Kalau sudah punya hajat dan istri tidak punya alasan sebenarnya. Laki-laki memang cenderung emosi lah. Kalau perempuan punya hajat juga sama sih, cuman besar akibatnya kalau suami sampai marah dan istri tidak melayani apa yang dihajatkan oleh suami tanpa ada uzur. La'natan malaikatu hatta tusbih, maka dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Maka kata Abdullah bin Abbas, itu enggak ada alasan bagi istri. Wa fi lafzi sahihain aidan, juga dalam lafaz sahihain Imam Bukhari dan Muslim, idza batatil mar'atu hajirata firashi zawjiha, apabila
bermalam seorang istri, dia menjauh dari kasur suaminya, fata'ba alaihi, tidak mau, enggan, illa kana alladhi fis samai sakhitan alaiha, kecuali pasti malaikat yang di langit marah kepada si istri, hatta yarda anha zawjuha, sampai suaminya menjadi ridho. Jadi penegasannya bukan hanya sampai subuh, sampai suaminya ridho. Kalau umpama suami tidak ridho sampai subuh, malaikat tetap murka. Kalau sampai pagi, sampai siang, belum juga, karena mungkin suami ini tidak akan merasa puas kalau hajatnya tidak diselesaikan, umpama Pak ya, kecewa dengan istrinya, dia akan dimurka oleh malaikat. Wan Jabir radhiyallahu an, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi juga, salah satu la yaqbalullahu lahum salatan, ada 3 orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah, wala tarfa'u lahum milas sami hasanatan, kebaikannya pun juga tidak diterima, tidak naik ke langit. Ada 3 orang salatnya tidak diterima. Ini ingat-ingat, kebaikannya juga tidak naik, meskipun dia punya kebaikan, meskipun dia salat. Siapa di antara mereka? Al-abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalihi, seorang budak yang lari dari tuannya sampai kembali kepada tuannya. Budak kabur sampai kembali kepada tuannya. Kalau zaman sekarang tidak ada perbudakan, Pak. Kalau zaman dahulu ada, meskipun hukumnya tidak hilang, hukumnya tetap ada, cuman prakteknya untuk saat ini tidak ada perbudakan. Maknanya kalau ada orang yang bekerja jadi pembantu rumah tangga, itu bukan budak. Kadang ada orang-orang jahat, kaya, dia menganggap pembantunya budak. Beda antara pembantu rumah tangga dengan budak. Kalau pembantu rumah tangga dia pekerja murni, tapi kalau budak dia harta bagi tuannya yang bisa dijual. Bahkan bisa, kalau budaknya perempuan, bisa dijima oleh tuannya yang laki-laki. Kalau punya anak, maka statusnya otomatis menjadi merdeka. Nah, di sini perbedaan budak. Maka di sini yang dimaksud bukan pembantu rumah tangga, tetapi perbudakan. Kalau dia kabur dari tuannya, dia tidak akan diterima sholatnya dan tidak akan bernilai kebaikannya kalau budaknya muslim. Hatta fayadha'u yadahu fi aidihim, dikembali kepada tuannya dan meletakkan tangannya di atas tangan tuan mereka, baru dianggap sholatnya diterima, kebaikannya naik ke langit. Cuman dalam Islam, meskipun ada perbudakan, Rasul tetap menganjurkan memerdekakan budak. Karena itu kan ada beberapa ayat yang agar memerdekakan budak, seperti misalkan kafarat ya, kafarat membunuh secara sengaja, atau kafarat bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu berjima dengan istrinya, termasuk kafarat seorang suami zihar dengan mengatakan anta alayya ka ummi, anti alayya ka ummi, istriku, kamu ini sama dengan ibuku. Itu zihar, menyamakan istri dengan ibunya, maka harus membayar kafarat yang diantaranya adalah memerdekakan budak, raqabah mukminah, budak yang beriman. Tapi kita tidak akan membahas masalah ini. Ini yang pertama, budak. Jelas beda dengan pembantu.
Yang kedua, wal maratu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda anha. Seorang wanita yang suaminya murka, marah kepadanya sampai ridha. Ingat-ingat ini ibu-ibu, jangan sampai seorang suami dibikin kecewa sampai tingkat marah. Ternyata kalau demikian, sholatnya tidak diterima, kebaikannya juga tidak sampai. Jangan sampai membuat suami kecewa, marah. Ingat ya, binian-binian, sing ngantuk jaga. Wasakran hatta yashu, termasuk orang yang mabuk sampai dia sadar. Sholat dia tidak diterima oleh Allah, kebaikannya tidak dianggap. Nauzubillah. Wa 'an al-Hasani qala haddatsani man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kembali kepada hadis Rasul. Juga bersabda, awwalu ma tus'al anhu al-mar'atu yaumal qiyamati an sholatiha wa an ba'liha. Ternyata pertama yang akan ditanya pada hari kiamat kepada seorang wanita tentang sholatnya dan tentang suaminya. Ini kedudukan suami bagi istri sangat tinggi, Pak. Makanya sering kita mengingatkan, surganya istri itu ada pada suami. Surganya anak laki-laki, surganya suami ada pada orang tuanya, terutama ibunya. Kalau ini tidak dipahami oleh seorang istri, maka akan banyak lahir istri-istri yang berani membentak, marah. Kalau perempuan marah kepada suaminya, Pak ya, apalagi zaman sekarang, dia kalau bicara suami kalah kadang, Pak, kalah suami. Apalagi tipe-tipe suami yang sabar. Bukan saya takut kata suami, cuma menghormati. Menghormati kalau posisinya diganti sama istri kan tidak benar juga. Suami yang mestinya memimpin, dia yang mengatur, malah diatur sama istri. Nah, kalau sudah suami macam begini dibentak sama istrinya, kadang Pak malah kok pada najeng potong. Jangan sampailah ya ibu-ibu pahami ini. Wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang lain Rasul bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang istri yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, antasuba wa zawjuha syahidun, berpuasa. Tidak halal dia berpuasa. Yang dimaksud puasa sunnah, bukan puasa wajib. Sedangkan istrinya ada di rumahnya, illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Wala ta'zan fi baitihi illa biiznihi, dan tidak diizinkan di rumahnya kecuali dengan izinnya. Maksudnya tidak diizinkan bagi seorang istri kecuali dengan izin suami memasukkan orang lain tanpa izin suami, entah temannya, teman perempuannya, ya. Kalau suami memberi izin, boleh masuk bawa teman perempuan, teman kamu, boleh. Kalau tidak diizinkan jangan. Nah, ini penting, Pak. Yang pertama tentang berpuasa sunnah, maka seorang istri harus minta izin dulu. Karena akan ada orang-orang yang lebih mementingkan ibadah kepada Allah. Dia berzikir, betul, bagus. Dari pagi sampai siang tidak bangkit dari tempat duduknya, di atas sajadahnya. Tapi dia mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya, tidak masak, tidak bersih-bersih. Nah, ternyata ini termasuk juga hal yang tidak dibenarkan. Karena
Apabila suami ridho, maka malaikat ridho, artinya Allah pun juga akan ridho. Kalau suami marah, sholatnya tidak diterima, kebaikannya tidak akan naik ke langit. Ini namanya suami adalah surga. Kan begitu kata Nabi ketika seorang wanita ditanya, kamu sudah nikah belum? Sudah ya Rasulullah. Gimana kamu memperlakukan istri kamu, suami kamu? Saya perlakukan dengan baik ya Rasulullah. Saya layani dia, pokoknya baiklah. Lalu kata Rasul, inna ma huwa jannatuki wa naruki. Ingat, suami kamu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, bagaimana istri menyikapi suami dengan cara yang baik, dengan akhlak, tutur kata yang indah, tidak bentak-bentak, atau dia sebaliknya. Nah, pada kehidupan di akhirat dia akan mendapatkan surga atau masuk neraka, tergantung bagaimana di dunia menyikapi suaminya. Apalagi kalau sampai ada istri yang sudah jenuh, kecewa dengan suaminya, bukan kecewa ya, jenuh, bosan dengan suaminya tanpa alasan, tiba-tiba minta cerai, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau ada alasan yang benar, misalkan si suami tidak memberi nafkah, ya, lalu istri menuntut, atau suaminya sudah tidak kuat, impoten misalkan, sedangkan istri punya hajat yang tinggi, maka di situ sudah menjadi alasan bagi istri untuk menggugat cerai. Sedangkan kalau tidak ada alasan apapun, lalu minta cerai kepada suaminya, itu termasuk wanita yang tidak baik. Kan gitu kata Rasul, perempuan mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka surga haram kepadanya. Surga diharamkan kepada istri yang semacam ini. Jangan sampai ada, tapi saya yakin jemaah tidak ada, Pak ya. Tidak ada di sini jemaah yang begitu. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, punya hutang puasa nggak perlu izin, langsung berpuasa. Datang suami, ya, ngajak tidur, bilang Mas sedang membayar hutang puasa Ramadan. Berapa hari dik? Sepekan, nggak apa-apa tanpa izin. Tapi kalau sedang puasa sunnah, sekarang Kamis, lalu diajak oleh suami dengan alasan, Mas sedang puasa Kamis, eman-eman Mas, nanti saja. Lalu dia menolak ajakan suami, maka istri semacam ini termasuk tidak halal, tidak boleh. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhrajahul Bukhari, ditakhrij oleh Imam Bukhari, wa mana syahid ay hadir ghairu ghaib. Maksudnya di rumahnya ada bersama suami, wadzalika fi shaumi tatawwu fala tasuma, dan itu puasa sunnah tatawwu fala tasum, maka tidak boleh berpuasa si istri hatta tasta'zinahu li ajli wujubi haqqihi wa ta'atihi, sampai minta izin kepada suaminya karena ada kewajiban menunaikan hak suami dan taat kepada suami daripada sekedar melaksanakan puasa sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, seandainya aku boleh memerintah seorang, kata Rasul, untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, pasti yang aku perintah adalah perempuan sujud kepada suaminya. Kalau memang boleh sujud manusia kepada manusia, maka yang aku perintah adalah perempuan, istri sujud kepada suaminya. Tapi karena tidak boleh sujud kepada manusia, maka kepada suami jangan sujud tetapi taat. Ini bahasa penekanan.
Karena dalam Islam tidak boleh sujud kepada siapapun. Makanya hukum sujud itu, apa hukum sujud kepada makhluk? Ada dua. Yang pertama, kalau sujudnya sebatas sujud penghormatan, maka itu haram sujud. Ada raja, ada penguasa, ada orang kaya, menghormati dia dengan cara bersujud. Nah, termasuk bersujud menundukkan badan seperti orang ruku. Nah, dalam fikih ruku itu dikasih nama sujud, seperti mana sujud yang menyentuh jidat kita ke tanah pun juga dikasih nama sujud. Baik dengan cara ruku maupun dengan cara sujud, sama-sama bermakna sujud, lalu diberikan kepada makhluk, itu haram kalau dengan niatan penghormatan. Tapi bertanya mungkin orang, terus bagaimana dengan malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam? Di situ juga bermakna sujudnya menundukkan badan kepada Nabi Adam. Waktu itu tidak ada pelarangan, tidak ada larangan sujud kepada Nabi Adam. Itu diperintah sebagai bentuk sujud penghormatan. Tapi kepada Rasul dan umatnya, maka tidak boleh sujud umat ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud dengan niat ta'zim ka ta'zimillah, mengagungkan sama seperti mengagungkan Allah, atau sujud ibadah kepada makhluk, itu artinya berbuat syirik. Bukan lagi haram biasa, tapi tingkatan syirik. Makanya kalau seandainya boleh, kata Rasul, saya perintah orang sujud kepada orang, pasti wanita sujud kepada istri suaminya. Tapi kan tidak boleh. Ini penekanan. Maksudnya kalau memang dia harus menghormati yang begitu tinggi, maka yang harus dikerjakan oleh suami adalah hormat kepada dikerjakan oleh istri, hormat kepada suaminya. Ini penting, Pak. Makanya orang-orang dahulu di zaman sahabat, para istri itu kalau memanggil suaminya dengan panggilan sayyidi, ya sayyidi, wahai tuan, makanya sudah siap. Panggilannya indah. Bode semakin ngolok tuan kalaki. Tuan, si bode era ngolok-ngolok. Yang mana mau parlok? Ya. Makanya kalau istri memanggil nama asli suami, sebenarnya kurang beretika. Panggillah dengan panggilan yang memang pada tempatnya. Tapi juga jangan juga memanggil menyamakan panggilan istri kepada suami seperti memanggilnya anak-anak kepada bapak. Bapak, karena para ulama mengatakan ini juga makruh, walaupun bukan tingkatan haram, makruh. Khawatir ada penyamaan. Sama seperti seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan ibu, khawatir ada penyamaan antara suami dengan ibunya. Meskipun tidak sampai tingkatan zihar, tidak sampai tingkatan anta ka dhahri ummi alayya, kamu seperti ibuku, meskipun tidak tingkatan seperti itu, tapi dengan memanggil khawatir ada penyamaan antara istri dengan ibu. Makanya bapak-bapak kalau memanggil istrinya jangan panggil ummi. Ibu-ibu kalau memanggil suami jangan panggil abi. Jangan panggil mama. Panggillah dengan panggilan yang disenangi oleh istri, apa? Sayang, cinta, begitu, Pak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil istri-istrinya dengan panggilan yang sesuai dengan statusnya. Yang paling tidaklah istriku, zaujati, habibati, kan begitu. Azizati, kekasihku, dan sebagainya. Senang wah, mau nyelok barang kawan. Cila tua Ustaz. Makanya itu Rasul tak tua. Rasul itu usianya berapa juga? Di atas 50 tahun lebih. Masih memanggil dengan panggilan yang romantis. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf kalau bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.